Om Swastiastu, salam harmoni. Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pelatihan mengenai cara penggunaan aplikasi Google Classroom. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka dulu Google, kemudian kita ketik Google Classroom. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita dapat memilih akun yang akan kita gunakan untuk login dalam Google Classroom ini. Dengan cara mengklik ikon ini, kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini merupakan tampilan dari ruang kelas pada Classroom. Kemudian, untuk membuat kelas, kita dapat mengklik tanda tambah yang ada pada pojok kanan atas ini. Nah, di sini terdapat dua opsi, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Karena di sini kita akan membuat kelas, maka kita pilih buat kelas. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita klik tanda centang pada pernyataan ini. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita dapat memberikan nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Di sini nama kelasnya akan saya berikan yaitu kelas 1B. Kemudian, untuk bagiannya dapat diisi secara opsional. Kita bisa memanfaatkan bagian ini untuk memberikan informasi terkait semester berjalan atau tahun ajaran. Misalnya di sini saya akan buat bagiannya yaitu semester ganjil tahun ajaran 2021. Kemudian untuk mata pelajarannya di sini saya akan buat untuk mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya ruangannya akan saya isi dengan ruang 1. Ketika sudah, kita klik buat. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini. Di sini, kita dapat memilih atau mengganti tema dengan cara memilih pilihan tema yang sudah ada pada Google Classroom atau menggunakan foto yang kita miliki. Untuk memilih tema yang tersedia pada Google Classroom, kita dapat mengklik pilih tema ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa pilihan, seperti pilihan umum, bahasa dan sejarah, kemudian matematika dan sains, kemudian seni, kemudian olahraga, dan ada lainnya. Di sini karena mata pelajaran yang saya gunakan yaitu IPA, saya menggunakan tema matematika dan sains. Kita dapat mengklik tema yang ingin digunakan. Kemudian kita pilih tema kelas. Nah, maka nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian, untuk menggunakan tema yang kita miliki, kita dapat menggunakan upload foto ini dan memilih foto atau tema yang ingin kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu cara mendaftarkan siswa. Untuk mendaftarkan siswa ke Google Classroom terdapat dua cara. Cara yang pertama, kita dapat meminta siswa untuk mendaftarkan diri mereka ke kelas yang sudah kita buat. Kemudian cara yang kedua yaitu mengundang siswa satu persatu ke dalam kelas dengan menggunakan akun Gmail yang mereka gunakan pada Classroom.
Di sini saya akan menjelaskan dari cara yang pertama, yaitu dengan cara memberikan kode atau link kelas ini. Kita dapat mengklik kode kelasnya di sini. Nah, kita dapat mengcopy kode kelas ini dengan cara di blok, kemudian klik kanan, lalu copy. Setelah itu, kita dapat membagikan kepada siswa. Atau, kita juga dapat menggunakan link dengan cara salin link untuk undangan ini. Kemudian, link akan tersalin. Selanjutnya, untuk cara yang kedua yaitu mengundang siswa menggunakan akun Gmail-nya. Pertama, kita pilih menu anggota. Lalu, untuk menambahkan siswa menggunakan email mereka, kita dapat mengklik ikon undang siswa ini. Kemudian di sini kita dapat menambahkan email siswa. Lalu kita klik undang. Untuk melihat siswa yang sudah bergabung pada kelas, kita dapat melihatnya pada menu anggota ini. Di sini sudah terlihat bahwa ada satu siswa yang sudah bergabung pada kelas ini. Kemudian, kita juga dapat menambahkan guru pada kelas ini atau guru pendamping, yaitu dengan cara mengklik ikon ini. Kemudian, kita juga dapat menambahkan email guru. Lalu kita klik undang. Selanjutnya yaitu cara memberikan materi. Cara memberikan materi atau menambahkan materi atau tugas pada Classroom yaitu dengan cara mengklik ikon tugas kelas. Kemudian kita klik ikon buat. Nah, di sini sudah terdapat beberapa pilihan seperti tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Untuk mengelola materi pada Google Classroom, maka cara yang paling baik adalah menentukan topik-topik dari materi yang nantinya akan kita upload ke Google Classroom ini. Misalkan di sini kita akan membuat beberapa topik. Kita dapat mengklik ikon topik itu, kemudian di sini kita dapat menulis topik yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat topik materi. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian untuk topik yang kedua, yaitu akan saya buat topik tugas. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Agar topik materi berada di posisi atas, kita dapat menekan, kemudian menyeretnya ke atas. Nah, jadi posisinya akan berganti seperti ini. Kemudian, untuk menambahkan materi pada kelas, kita dapat mengklik pilihan buat, kemudian kita pilih materi. Di sini, kita dapat menambahkan judul dari materi yang ingin diberikan. Misalnya, judul materinya yaitu di sini saya menggunakan judul materinya yaitu jenis-jenis binatang. Kemudian, pada bagian deskripsi ini, kita bisa informasikan terkait dengan materi. Misalnya, di sini saya akan membuat Nah, di sini deskripsinya saya berikan yaitu silahkan materi ini dibaca dan dipahami dengan baik. Kemudian, untuk menambahkan file materi, caranya kita dapat mengklik opsi tambahkan. Kemudian, di sini kita dapat menambahkan materi dari Google Drive, link, file, dan YouTube. Misalnya, di sini saya akan menambahkan materi yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi caranya kita dapat mengklik opsi file. Kemudian klik pause.
Kemudian kita cari tempat di mana menyimpan materi tersebut. Lalu klik materinya dan klik open. Nah, kita tunggu materinya agar selesai terupload. Nah, ini materinya sudah selesai terupload. Selain menambahkan materi seperti tadi, kita juga dapat menambahkan materi dengan cara membuatnya langsung. Dengan cara mengklik icon buat ini, kemudian di sini sudah terdapat beberapa pilihannya, seperti dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Kemudian pada sebelah kanan ini, kita dapat menentukan untuk siapa materi ini dapat diberikan. Di sini kita dapat menentukan untuk semua siswa atau untuk beberapa siswa saja. Kemudian, di sini kita dapat menentukan materi ini akan ditaruh di topik yang mana. Dengan cara mengklik tanda panah ini, kemudian di sini sudah terdapat beberapa topik yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu topik materi dan topik tugas, atau kita juga dapat membuat topik yang baru. Di sini saya akan meletakkan materi ini pada topik materi. Ketika sudah, kita klik icon posting yang ada pada pojok kanan atas ini. Sehingga di sini sudah terlihat bahwa materi jenis-jenis binatang sudah berhasil terupload. Dan nantinya siswa dapat melihat materi ini pada Google Classroom mereka. Kemudian selanjutnya untuk memberikan tugas kepada siswa, kita dapat mengklik opsi buat, kemudian kita pilih tugas. Nah, caranya sama seperti tadi, kita juga menambahkan judulnya di sini. Kemudian untuk petunjuknya, misalnya yaitu kerjakan tugas ini di buku latihan, lalu foto dan kirimkan pada ruang kelas ini. Kemudian kita dapat menambahkan tugas dengan cara mengklik opsi tambah. Kemudian di sini saya akan menambahkan tugas melalui file. Kemudian klik browse. Kemudian kita cari tempat meletakkan tugasnya. Lalu klik open. Nah, kita tunggu sampai tugasnya selesai terupload. Nah, di sini juga terdapat pengaturan, yaitu siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, dan buat salinan untuk siswa. Di sini saya memilih siswa dapat melihat file, sehingga nantinya siswa tidak dapat mengedit file. Lalu di sebelah kanan ini, terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama ada untuk siapa tugas ini dapat diberikan. Di sini kita dapat memilih untuk semua siswa atau untuk beberapa siswa saja. Kemudian selanjutnya ada poin. Di sini kita dapat memberikan poin yang ingin diberikan. Di sini saya akan memberikan poin 100. Kemudian di bawahnya ada tenggat atau batas waktu pengumpulan tugas. Caranya kita dapat mengklik tanda panah ini, kemudian kita atur batas tanggal pengumpulan tugasnya, misalnya tanggal 24 Juli. Kemudian waktunya, misalnya saya akan tentukan yaitu jam 10 malam, yaitu 22.00. Kemudian untuk topiknya yaitu saya akan tempatkan tugas ini pada topik tugas. Jadi kita klik topik tugas. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Di sini saya tidak atur rubrik penilaiannya.
Setelah selesai, kita dapat mengklik menu tugaskan yang ada pada pojok kanan atas ini. Nah, maka nanti akan jadi seperti ini. Tugasnya nanti akan terlihat pada classroom masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu cara membuat ujian atau kuis. Caranya dengan memilih opsi buat, kemudian kita pilih tugas kuis. Nah, di sini kita juga menambahkan judul untuk kuisnya. Kemudian untuk petunjuknya, kita dapat isi, misalnya yaitu silakan kerjakan kuis ini secara mandiri. Kemudian untuk membuat kuisnya atau ujiannya, kita dapat mengklik blank quiz ini. Di sini kita mengerjakan ujiannya akan menggunakan Google Formulir. Di sini kita dapat mengganti judul kuisnya. Kemudian untuk deskripsinya, lalu pada bagian ini kita dapat menambahkan pertanyaan yang ingin diberikan. Kemudian di sini kita juga dapat mengatur tipe soalnya. Di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menggunakan pilihan ganda. Kemudian untuk soalnya, di sini saya akan berikan satu contoh soal. Kemudian pada bagian option ini kita dapat menambahkan pilihan jawabannya. Kemudian untuk menambahkan opsi jawaban yang lain, kita dapat mengklik ini. Kemudian kita dapat mengklik menu kunci jawaban ini untuk menandai jawaban yang benar. Di sini kita berikan centang pada jawaban yang benar. Jawaban yang benar yaitu macan. Kemudian di sini kita berikan poin untuk satu soalnya ini. Di sini saya akan berikan 10 poin untuk soal ini. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya, untuk melihat jawaban dari masing-masing siswa, kita dapat mengklik jawaban yang ada pada bagian atas ini. Nah, di sini nantinya jawaban dari masing-masing siswa akan muncul. Karena belum ada yang menjawab, maka di sini tampilannya masih kosong. Kemudian di sini juga terdapat beberapa pengaturan. Untuk mengaturnya, kita dapat mengklik ikon setelan ini. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada kumpulkan email siswa yang telah menjawab soal. Di sini dapat kita aktifkan ataupun tidak. Kemudian di bawahnya ada batasan untuk siswa dalam menjawab soal. Di sini batasan ke satu jawaban. Jika kita aktifkan, maka siswa hanya bisa menjawab satu kali saja. Di sini akan saya aktifkan. Kemudian selanjutnya ada edit setelah mengirimkan dan lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Di sini akan saya aktifkan, sehingga nantinya siswa tidak dapat mengedit jawabannya setelah dikirimkan. Kemudian opsi yang ini dapat kita aktifkan atau tidak aktifkan. Kemudian pada menu presentasi, di sini ada tampilkan
status progres, acak urutan pertanyaan, bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Kemudian pada menu kuis, di sini ada rilis nilai. Opsi yang pertama ada segera setelah setiap pengiriman, kemudian nanti setelah peninjauan manual. Di sini saya mengaktifkan yang pertama. Kemudian untuk responden dapat melihat, di sini ada pilihan pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Di sini akan saya aktifkan semua. Setelah itu, ketika sudah selesai, kita dapat mengklik simpan. Nah, kuis ini akan tersimpan secara otomatis, jadi kita bisa langsung kembalikan. Kemudian untuk nilai pada kuisnya nanti akan tersimpan pada Google Drive pada akun yang kita gunakan untuk Classroom ini. Kemudian pada bagian ini kita dapat mengatur untuk siapa kuis ini ditunjukkan. Di sini kita dapat memilih untuk semua siswa atau untuk beberapa siswa saja. Kemudian untuk poinnya, di sini saya tetapkan 100 poin. Kemudian tenggatnya dapat kita atur sama seperti tadi. Di sini saya tetapkan tenggatnya yaitu tanggal 24 Juli. Kemudian waktunya pada pukul jam 5 sore. Kemudian topik untuk meletakkan kuis ini, saya buat topik baru. Kemudian untuk rubrik penilaiannya tidak saya atur. Selanjutnya, setelah selesai, kita dapat mengklik tugaskan. Nah, maka nanti kuis ini akan tampil pada Classroom masing-masing siswa. Nah, untuk posisi dari kuisnya akan saya letakkan di paling bawah. Kita tekan, kemudian kita seret ke bawah, seperti ini. Selanjutnya yaitu cara membuat pengumuman. Cara membuat pengumuman, yang pertama kita dapat mengklik menu forum. Nah, kita klik pada bagian ini, yaitu umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, di sini kita dapat mengetik pengumuman yang ingin diberikan. Nah, di sini kita juga dapat mengatur pengumuman ini dapat diberikan untuk siapa saja. Di sini kita dapat memilih untuk semua siswa ataupun untuk beberapa siswa saja. Kemudian, selain membuat pengumuman seperti tadi secara manual, kita juga dapat menambahkan pengumuman dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube dengan menggunakan menu ini. Kemudian, setelah selesai membuat pengumuman, kita dapat mengklik posting. Nah, nantinya pengumuman ini akan tampil pada semua Google Classroom siswa. Selanjutnya yaitu cara menilai dan mengembalikan tugas siswa. Untuk menilai dan mengembalikan tugas siswa, kita dapat mengklik menu tugas kelas. Kemudian kita klik pada topik tugas ini. Lalu kita klik ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah ada satu siswa yang mengumpulkan tugas. Kemudian kita dapat berikan nilai di sini ketika sudah memeriksa tugas ini dengan cara diklik.
Di sini saya akan berikan nilai 95. Kemudian di sini kita juga dapat memberikan masukan terkait tugas yang sudah dikumpulkan ini pada kolom komentar ini. Ketika selesai, kita dapat mempostingnya. Nah, maka nanti komentar ini akan tampil pada kolom komentar pribadi siswa yang mengumpulkan tugas ini. Jika sudah, kita dapat mengklik menu yang ada pada pojok kiri atas ini untuk mengembalikan tugas pada siswanya, sehingga nantinya siswa dapat melihat nilai yang ia peroleh dari tugas yang sudah ia buat. Kita klik kembalikan. Baik, sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.